yang membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Fungsinya buat apa? Satu, fungsinya supaya kita nggak salah ngikut ya ikhwan. Satu. Yang kedua, walaupun kita belum merasa diri kita ulama, al-fakir pribadi sampai mati tetap santri. Kita nggak merasa diri kita ulama, tapi kadang-kadang orang husnudzon berlebih. Orang nyangka kita ulama, memperlakukan kita sebagai ulama. Maka dengan kita tahu ciri-ciri ini, setidaknya kita berusaha untuk menghindar dengan ciri-ciri ulama dunia, ulama usu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dan bagaimana caranya sebisa mungkin husnudzon orang kepada kita yang anggap kita ulama, yang anggap kita ustadz, yang anggap kita kiai, yang anggap kita tokoh. Ini jangan sampai husnudzon ini jadi bumerang buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal kita belajar ini tujuannya. Nah, makanya karena bahaya sekali kalau sampai kita nggak paham ini menjadi iltibas bagi kita, samar antara ulama dunia dengan ulama usu. Ulama usu ini udah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Orang yang azabnya paling dahsyat nanti di yaumil qiyamah. Siapa? Alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Orang alim berilmu, bukan orang bodoh. Tapi ilmunya nggak bermanfaat buat umat. Ilmunya nggak bermanfaat buat Islam. Bahkan di dalam hadis lain, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Rasulullah bersabda, la ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ada selain dajjal yang aku lebih khawatirkan atas kalian. Bukan dajjal, tapi aku lebih mengkhawatirkan kalian terhadap mereka ini daripada dajjal. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, al-a'immah al-mudillin, ulama-ulama yang menyesatkan, imam-imam, para ulama-ulama yang menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita mesti tahu nih yang mana yang betul-betul ulama akhirat, sehingga bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan pegangan. Dan bagaimana caranya kita berusaha berakhlak dengan akhlak itu. Karena ulama su ini benalu di tengah umat ya ikhwan. Di sini Imam Al-Ghazali mengutip satu perumpamaan dari Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Imam Ghazali ngasih perumpamaan ulama su. Kata Imam Ghazali di sini, kata saya mengutip dari Nabi Allah Isa alaihi salam, "Mathalu ulama is-su kamathali sakhratin waqa'at ala famin nahar. La hiya tashrabul ma wa la hiya tatrukul ma yakhlus ila zara'." Itu perumpamaan ulama su nih. Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, dikutip oleh Imam Al-Ghazali, perumpamaan ulama su seperti batu besar, sakhra, batu besar yang jatuh di mulut sungai. Ada batu besar jatuh nyangkut di mulut sungai. Itu batu nggak bisa nyerap air, tapi di sisi lain gara-gara dia nyangkut, air pun jadi nggak ngalir. Jadi gara-gara batu ini nggak bisa nyerap air, air juga jadi nggak ngalir. Akhirnya yang terjadi apa? Sungai disumpet pakai batu gede, air nggak ngalir, nggak keserap. Yang terjadi apa? Banjir. Itu kata Imam Ghazali itu. Beliau mengutip dari Nabi Allah Isa, perumpamaan ulama su itu kayak batu gede. Udah nggak nyerap ilmu, nggak diamalkan buat dirinya. Wah, ilmu nggak sampai ke umat, nggak pakai buat ngedidik umat, malah bikin kekacauan di mana-mana, banjir, ngerusak di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita langsung saja, nggak panjang lebar karena waktu yang sempit. Nanti pemateri yang utama kita pengen dengar dari guru kita, Profesor Dr. Ustadz Abdul Samad LCMA. Ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tentang ciri-ciri ulamaul akhirah, alamat ulamaul akhirah, ciri-ciri ulamaul akhirah. Yang pertama kata beliau, ciri yang pertama, an la yatlubad dunya bi'ilmih. Ini ciri pertama nih, nomor 1 ditaruh Imam Ghazali. An la yatlubad dunya bi'ilmih. Dia enggak menjadikan dunia ilmu sebagai sarana untuk mengumpulkan dunia. Ini ciri pertama ulamaul akhirah. Kenapa alasannya? Sederhana, Imam Ghazali menyampaikan alasannya, kata beliau, karena aqallu darajatil alim, kata Imam Ghazali. Seminim-minimnya orang dikatakan alim, seminim-minimnya dia pasti tahu
kadar betapa hinanya dunia, seminim-minimnya. Dia tahu kadar bahwasanya dunia ini fana, dunia ini nggak kekal, betapa hinanya dunia, betapa tiada artinya dunia. Seminim-minimnya orang alim, dia pasti sadar bahwasanya dunia sama akhirat itu ibarat darratain, ibarat bini pertama sama bini kedua. Kalau yang satu dibikin seneng, yang satu kesal. Kata Imam Ghazali, seminim-minimnya orang alim, dia pasti sadar bahwasanya dunia sama akhirat nih ibarat dua sisi timbangan. Kalau yang satu diberatkan, otomatis yang satunya bakalan ringan. Seminim-minimnya kata Imam Ghazali, orang alim itu tahu dunia sama akhirat nih ibarat masyrik sama maghrib, barat sama timur. Semakin ke barat makin jauh dari timur, semakin ke timur makin jauh dari barat. Itu seminim-minimnya orang alim kata Imam Ghazali. Maka kata beliau, andai kata ada orang nggak sadar betapa hinanya dunia, sehingga dia menjadikan ilmunya alat buat ngumpulin dunia, amin ya rabbal alamin, buat nyari dunia. Andai orang nggak sadar betapa dunia ini fana, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, maka berarti orang tersebut fasidul aql kata Imam Ghazali. Akalnya rusak. Sesuatu yang badihi, yang jelas, yang nampak di depan mata, dia masih nggak paham, fasidul aql, akalnya rusak. Bagaimana mungkin orang yang akalnya rusak mau disebut sebagai ulama kata beliau? Kalau ada orang nggak sadar betapa agungnya akhirat, bahwasanya akhirat kekal, agung, akhirat itu segala-galanya, sehingga dia rela menjual akhiratnya demi aradin minad dunya qalil, demi urusan dunia yang sedikit. Berarti orang yang nggak sadar tentang keagungan akhirat kata Imam Ghazali kafir, nggak beriman sama Allah. Bagaimana mungkin orang yang nggak beriman sama Allah mau disebut sebagai ulama? Terakhir Imam Ghazali mengatakan, dan barang siapa yang udah tahu, ini semua udah tahu, dia udah tahu dunia ini sementara, dia tahu akhirat selama-lamanya, dia tahu bahwasanya dunia ini kecil, akhirat besar, tapi dia tetap mendahulukan dunia atas akhiratnya. Berarti dia asiru syaitan, tawanan syaitan. Dia dibinasakan oleh syahwatnya. Wa ghalabat alaihi syaqwatuh. Berarti dia celaka. Bagaimana mungkin orang yang jadi tawanan setan mau dikategorikan sebagai ulama? Makanya ini yang pertama nih, ciri-ciri yang pertama, orang ulamaul akhirah, dia tidak akan menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mencari dunia. Makanya saya teringat ada satu hadis riwayat al-Imam Tabrani, sering dikutip oleh Ustaz Abdul Samad, wailun li ummati min ulama'is su alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha li umara'ihim ma arbahallahu tijaratahum. Secara eksplisit Nabi sebutkan, celaka kata Rasulullah, celaka umatku. Celaka dari siapa ya Rasulullah? Min ulama isu, dari ulama su. Bagaimana ulama su ya Rasulullah? Alladzina yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Mereka menjadikan ilmu syariat ini, ilmunya Rasulullah, sebagai tijarah, barang dagangan. Yabi'unaha li umaraihim, barang dagangan mereka jual kepada penguasa. Ma arbahallahu tijaratahum. Allah enggak akan jadikan perdagangannya sebagai perdagangan yang mengandung keuntungan. Eksplisit Nabi sebutkan, jual ilmu untuk urusan dunia. Maka min ulama isu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari seperti itu ya ikhwan.